Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur. Ketemu lagi dengan saya Usman di Seduluran Linux, sebuah channel yang membahas mengenai dunia pernak-pernik Linux. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu distribution Linux atau distro Linux ya guys. Oke, pertama kita ke pengertiannya dulu. Apa itu distro? Ya, distro Linux merupakan sebuah sistem operasi yang terdiri dari kernel Linux, modul, aplikasi, service, ataupun package lain sehingga membentuk sebuah sistem yang utuh sehingga komputer dapat berjalan dengan baik. Yang mana distro juga dibuat dengan tujuan tertentu sesuai dengan keinginan si pengembangnya ya guys. Contoh distro untuk research, untuk multimedia, atau untuk gaming bahkan, atau untuk daily use seperti biasanya. Dan karena kita tahu bahwa Linux itu open source dan kita bisa mengembangkan sendiri versi Linux kita, makanya distro Linux itu sangat banyak variannya ya guys. Yang utama itu biasanya sih Debian, Arch, Fedora, Red Hat, dan lain-lain sebagainya. Dari semua itu yang utama nanti diturunkan lagi menjadi distro-distro lain seperti Ubuntu yang turunan dari Debian seperti itu, atau Manjaro yang turunan dari Arch seperti itu ya guys. Nah, untuk selanjutnya, karena distro Linux itu sangat banyak ya guys, kita kadang merasa kesulitan dalam proses memilih distro mana yang paling cocok dengan kita. Untuk memilih distro yang cocok dengan kita, ada beberapa pertimbangan yang bisa kita pertimbangkan ya guys. Yang pertama itu kita tentuin dulu nih, kita pakai komputer mau untuk apa. Itu yang paling pertama. Jadi kita contoh mau pakai komputer ini untuk proses developing atau untuk programming gitu kan. Nah, untuk selanjutnya baru kita pertimbangkan spek komputer yang mau kita pakai atau yang kita punya itu. Jadi setelah kita nentuin tujuan atau fungsinya komputer untuk apa, kita kenali speknya gitu guys. Spek mana yang kira-kira cocok untuk laptop kita gitu. Contoh kalau laptop kita high end, yaitu kita bebas milih apa aja. Tapi kalau spek komputer itu kentang atau low spek ya, sebaiknya pilih yang ringan-ringan saja seperti itu. Dan setelah mengenali PC atau laptop yang kita gunakan, selanjutnya kita memilih deh salah satu distro utama atau yang independen, yang biasanya itu yang ada Debian, ada Arch, ada Fedora, ada OpenSUSE dan lain sebagainya. Nah, kita pilih dulu yang paling utamanya gitu. Contoh kita pilih Debian deh. Oke, kita pilih Debian. Setelah itu kita baru milih turunannya. Turunan Debian itu ada banyak banget. Contohnya ada Ubuntu, ada MX Linux, ada lain sebagainya lah, ada banyak banget. Contohnya tinggal pilih aja salah satunya. Nah, setelah kita pilih itu, contoh kita saya milih Ubuntu deh. Oke, selanjutnya baru kita milih desktop environment dan package managernya. Biasanya package manager ini bundling ya dengan desktop environment. Contoh desktop environment itu tampilannya ya guys. Contoh ada yang terpopuler itu ada KDE, ada GNOME, ada XCE, ada Swift, ada lain sebagainya, ada banyak. Nah, kalian tinggal pilih aja salah satunya karena ada beberapa yang distro yang memiliki banyak desktop environment. Contoh kayak Linux Mint gitu kan, dia punya ada Cinnamon, ada apalagi selain Cinnamon tuh, jangan lupa pokoknya itu. Kalian tinggal pilih aja desktop environment apa, package manager apa. Kalau Debian biasanya pakainya apt sih gitu guys. Nah, untuk selanjutnya baru kita bisa menentukan dengan distro mana yang cocok itu seperti itu guys. Nah, kalau kalian sedikit bingung mengenai pemilihannya, aku punya nih rekomendasi yang bisa kalian pakai ya, sesuai dengan apa yang kalian mau pakai. Contoh kalau kalian mau pakai komputer itu untuk developer atau programming ya, kalian bisa memilih
distro-distro yang apa namanya, yang komunitasnya itu aktif dan rame ya guys. Jadi kalau kita ada nemu permasalahan-permasalahan, itu kita gampang solve-nya. Contohnya yang paling populer kan kita tahu bahwa ini ada Ubuntu ya guys. Ini salah nih Ubuntu. Jadi Ubuntu atau Debian, nah itu banyak. Atau Pop OS juga, ini masih keluarga Debian ya guys. Itu komunitasnya sangat aktif. Jadi kalau ada apa-apa itu gampang. Selain itu juga Fedora juga bagus, apalagi Fedora itu dulunya itu Linus Torvalds yang bikin Linux kernel juga ngembangin Fedora. Selain itu juga ada OpenSUSE juga bagus ya. Dan ada, kalau kalian mau belajar tentang sistem operasi juga, kalian bisa langsung pakai Arch Linux aja. Jadi biar lebih paham mengenai struktur Linux, kalian bisa pakai Arch Linux. Soalnya di Arch Linux itu kita benar-benar mengelola distro yang sesuai dengan kita pengen ini tuh bisa banget kalau soalnya kita harus milih dari paket budgetnya sesuai kebutuhan. Nah, terus kalau kalian konten kreator nih, atau youtuber atau tiktoker atau content kreator atau tukang cover gitu ya, kalian bisa pilih Ubuntu Studio atau AF Linux Mac Edition, Pop OS atau Fedora Design Suite. Nah ini sudah komplit ya paket-paket untuk multimedia, untuk mendukung proses pembuatan konten ini. Tinggal pakai aja gitu, nggak usah install aja. Dan kalau kalian masih pemula nih, baru migrasi dari Linux, dari Windows atau dari Mac OS ke Linux. Nah ini kalian yang masih awam-awam, nah sebaiknya milih distro yang gampang digunain atau user friendly ya. Ada beberapa pilihan seperti Linux Mint. Nah ini Linux Mint dia tampilannya kayak Windows 7 kayak gitu, mirip Windows. Terus ada juga Ubuntu ya, terus ada Pop OS juga, ada Zorin OS. Nah ini Zorin OS malah dia tampilannya itu bisa mirip Mac OS atau bisa mirip Windows. Nah ada juga yang Elementary OS. Nah ini kalau kalian yang baru pindah dari Mac OS, nah ini Elementary OS ini bagus. Nah untuk selanjutnya untuk server ya guys, untuk server sendiri itu ada banyak ya yang bisa kita pakai, namun yang paling biasa dipakai sih orang-orang Ubuntu server ya, sama CentOS. Tapi CentOS ini udah discontinue ya, untuk penggantinya saya kurang tahu apa. Kalau mau yang interface juga bisa pakai Red Hat, OpenSUSE juga bisa kalian, atau langsung pakai Debian atau Fedora yang untuk servernya juga bisa. Nah untuk selanjutnya untuk hacking. Nah untuk hacking sebenarnya bisa pakai distro aja ya. Namun kalau kalian pengen tinggal pakai itu, kalian bisa pakai Kali Linux. Karena Linux ini paling populer sih. Atau kalian bisa pakai Parrot OS, atau pakai Black Box, atau pakai Black Hat. Nah kalau Black Hat-nya turunan aksi. Nah untuk selanjutnya, kalau kalian punya spek komputer yang lumayan, terus kalian punya tampilannya yang modern, yang indah, yang bagus dan cantik ya, kalian bisa milih beberapa distro ini seperti Elementary OS atau QtOS OS atau Feren OS. Zorin OS juga bagus ya, dia bisa banyak tampilannya. Ada Deepin OS juga, ini keren, dan ada Garuda. Nah untuk selanjutnya nih, kalau kalian punya spek komputer yang jadul atau spek yang kentang ya, low spek, kalian bisa pilih distro-distro ringan seperti Linux Lite atau Ubuntu atau Anti-X, atau bisa juga Puppy Linux. Nah ini ringan semua. Atau beberapa juga bisa langsung di load ke RAM ya guys, kayak Anti-X ini Puppy Linux bisa langsung di load ke RAM. Nah untuk selanjutnya untuk gaming ya guys, kalau kalian mau pakai komputer yang bagus untuk game, kalian bisa milih distro langsung aja SteamOS. Nah ini keren, Linux, yaitu SteamOS ya guys. Kalian bisa langsung integrasi dengan Steam.
atau kalian bisa juga bikin konsol sendiri ya dengan Laka atau Batocera Linux. Hanya menggunakan flashdisk saja ya guys. Jadi kita install OS-nya di flashdisk, kita colok komputer, nah komputer langsung jadi konsol. Itu kalau kita pakai Laka atau Batocera. Ada juga Regata OS untuk sama Makulu Linux juga bagus itu untuk games. Mungkin hanya itu ya untuk beberapa rekomendasi sesuai kebutuhan. Untuk lebih jelasnya mungkin kita nanti bahas satu persatu mengenai contoh tampilannya dan fitur-fiturnya mengenai setiap kategori yang tadi di video selanjutnya guys. Oke, kalau kalian punya pertanyaan atau apa pun mengenai distro Linux, kalian bisa tulis saja di komen ya guys, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe juga guys, jangan lupa. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan goodbye.